Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifa Ulia, NIM 1521900084 dari kelas A pengantar pariwisata. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai jurnal yang membahas tentang dimensi dan hasil kualitas pengalaman dalam pariwisata, yaitu pada kasus gudang anggur port. Yang pertama ada alasan penulis memilih topik. Jadi, sejak adanya gagasan bahwa konsumsi memiliki dimensi pengalaman dan pengakuan bahwa pelanggan mencari pengalaman yang menarik, dampak perhatian terhadap bisnis menjadi cukup besar. Sehingga dengan itu, memahami kualitas pengalaman, penggeraknya, dan juga hasil menjadi sangat penting, terutama ketika pengalaman menjadi inti dari sebuah penawaran layanan dalam pariwisata. Namun, penelitian tentang pengalaman pariwisata ini masih sangat jarang dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, penulis memilih untuk mengangkat penelitian ini, yaitu mengenai pengalaman pariwisata dengan menggunakan industri anggur, yaitu Port Wine Cellars sebagai objeknya. Karena penulis sendiri menganggap bahwa industri wisata anggur ini memiliki sifat yang sangat eksperiensial namun kurang diteliti. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk memvalidasi model kualitas pengalaman tingkat tinggi yang diterapkan pada industri pariwisata dengan menggunakan perspektif pelanggan dan mengetahui dampaknya terhadap hasil pemasaran. Permasalahan yang diangkat. Layanan hedonis seperti pariwisata dan juga kelang anggur merupakan contoh pengalaman yang baik yang dapat menghasilkan reaksi emosional serta peningkatan pengalaman bagi para wisatawan. Mengapa bisa dikatakan begitu? Karena saat mengunjungi kelang anggur ini, para wisatawan mencoba untuk mencari-cari hubungan dengan tempat tersebut. Kemudian, mereka juga mencoba untuk mencari tahu lebih banyak mengenai wisata ini. Dan yang terakhir, mereka juga akan mencari tahu mengenai daerah serta orang-orang yang ada di wilayah Kelang Anggur ini. Nah, selama tur ini, para wisatawan juga memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan staf, wisatawan lain, dan juga lingkungannya. Sehingga para wisatawan bisa mendapatkan pengalaman secara holistik atau menyeluruh mengenai kilang anggur tersebut. Namun, penelitian mengenai konseptualisasi dan pengukuran pengalaman pariwisata masih sangat jarang dilakukan, sehingga peneliti mencoba untuk memvalidasinya secara empiris, khususnya dalam pariwisata atau tur kilang anggur. Penelitian ini dirancang untuk mengetahui bagaimana pengunjung Port Wine Cellars atau gudang anggur dalam mengevaluasi kualitas pengalaman dan minat mereka di masa mendatang. Apakah mereka memutuskan untuk kembali lagi mengunjungi Port Wine Cellars ini atau tidak? Serta apakah mereka akan mempromosikan wisata ini ke orang lain atau tidak. Selanjutnya ada konsep pengalaman dan kualitas pengalaman. Dalam beberapa tahun terakhir, pengalaman pelanggan telah menjadi konsep kunci dalam penelitian manajemen layanan.
seperti pada bidang pemasaran jasa, inovasi, dan juga retail. Pengalaman pelanggan tersebut digunakan sebagai strategi untuk menciptakan nilai yang akan menjadi keunggulan kompetitif dari suatu perusahaan. Nah, nilai ini tidak diciptakan melalui penawaran, namun diciptakan melalui pengalaman interaktif antara pelanggan dengan pelaku bisnis atau sesama pelanggan lainnya. Dengan demikian, pengalaman itu tidak hanya disampaikan oleh perusahaan untuk pelanggannya saja, namun utamanya merupakan fungsi dari nilai pribadi dan subjektif yang dirasakan oleh orang-orang yang terlibat dalam suatu bisnis. Kemudian, keunggulan kompetitif dari perusahaan ini nantinya akan mendorong kepuasan pelanggan, loyalitas, serta promosi dari mulut ke mulut yang bersifat positif. Oleh karena itu, pengalaman dan persepsi ini sangat penting untuk menentukan nilai dari suatu perusahaan. Dari uraian yang telah dipaparkan tadi, bisa disimpulkan bahwa pengalaman ini berasal dari serangkaian interaksi kompleks antara pelanggan dengan pelaku bisnis atau sesama pelanggan lainnya, yang karakternya itu dibentuk serta dipengaruhi oleh lingkungan tempat interaksi berlangsung. Kemudian, pengalaman tersebut dijadikan sebagai keunggulan kompetitif bagi suatu perusahaan untuk menciptakan sebuah nilai yang lebih unggul daripada perusahaan lainnya. Memahami kualitas pengalaman dan dimensinya menjadi sangat penting. Namun, sampai sekarang ini masih sangat sedikit penelitian yang menganalisis persepsi pelanggan mengenai kualitas pengalaman. Karena sejauh ini, para peneliti lebih fokus untuk menganalisis mengenai persepsi kualitas layanan dan kepuasan pelanggan saja. Namun, ada beberapa penelitian yang meneliti mengenai kualitas pengalaman yang justru diintegrasikan dengan kualitas pelayanan. Padahal pada faktanya kedua hal tersebut secara konseptual berbeda. Kualitas layanan pada dasarnya adalah evaluasi yang berhubungan dengan kognitif dan transaksi. Sedangkan kualitas pengalaman pelanggan sendiri adalah evaluasi kualitas pengalaman secara subjektif dan emosional. Selanjutnya ada pengalaman dan kualitas pengalaman dalam pariwisata. Perusahaan yang bergerak di sektor pariwisata sekarang ini semakin berfokus dalam menciptakan kualitas pengalaman bagi para pelanggan mereka. Karena pada intinya, para wisatawan tidak hanya sebatas membeli produk dan layanannya saja, namun utamanya mereka mencari sebuah pengalaman yang menarik dari sebuah tempat wisata. Dalam industri pariwisata inilah para wisatawan bisa mendapatkan pengalaman yang luar biasa di luar kegiatan rutinitas sehari-hari mereka. Bahkan, mampu menghasilkan reaksi kognitif dan emosional. Jadi pada dasarnya, pariwisata ini merupakan pasar pengalaman. Sedangkan wisatawan itu menyediakan tempat mental di mana pengalaman terjadi. Dalam pengertian ini, semua yang dilalui wisatawan itu disebut dengan pengalaman, sehingga peneliti mencoba untuk menangkap semua dimensi pengalaman dengan cara yang terstruktur,
yaitu menggunakan kerangka kerja konseptual pengalaman pariwisata, termasuk elemen fisik, interaksi manusia, karakteristik konsumen, dan faktor situasional yang berbeda untuk tiap individu. Kemudian, pengalaman wisata ini juga dapat ditentukan sebagai perpaduan dari banyaknya elemen individu yang bersatu, dan mungkin melibatkan konsumen secara emosional, fisik, dan juga intelektual. Baru-baru ini, penelitian mengenai pengalaman wisata menjadi semakin meningkat. Peneliti memvalidasi 4 bidang pengalaman, yaitu estetika, pendidikan, hiburan, dan juga pelarian menjadi pengukur pengalaman wisatawan dalam pengaturan penginapan di B&B. Kemudian skala pengalaman pariwisata tersebut dikembangkan lagi menjadi 7 dimensi, yaitu hedonisme, kebaruan, budaya lokal, penyegaran, kebermaknaan, keterlibatan, dan juga pengetahuan. Konseptualisasi ini memperhitungkan hasil dari pengalaman wisata, yaitu bagaimana perasaan wisatawan ketika mereka berpartisipasi dalam sebuah kegiatan wisata, serta bagaimana tanggapan subjektif mereka terhadap hal tersebut. Nah, berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan, jika perusahaan gagal dalam memahami pengalaman, maka perusahaan tersebut juga akan menghadapi hasil yang mengecewakan. Hal ini terutama berlaku dalam perusahaan yang bergerak di industri pariwisata, karena dimensi pengalaman ini sangat terkait dengan keberhasilan industri pariwisata. Selanjutnya ada hipotesis. Nah, hipotesis ini dirumuskan dan dikembangkan dari tujuan utama penelitian, yaitu untuk menguji kualitas pengalaman tingkat tinggi pada industri pariwisata dengan menguraikan dimensi dan hasil relevan, serta untuk menilai dampak kualitas pengalaman pada hasil pemasaran, seperti loyalitas dan juga promosi. Jika dilihat dari beberapa penelitian sebelumnya, memberikan pengalaman pelanggan yang sempurna dapat menjadi peluang untuk mempromosikan advokasi dan mendorong kepuasan serta loyalitas pelanggan. Namun, hubungan antara pengalaman, kepuasan, dan minat pelanggan tersebut masih belum bisa dibuktikan. Karena hal tersebut, peneliti berhipotesis bahwa yang pertama, bisa dilihat di diagram ini, kualitas pengalaman berdampak positif terhadap kepuasan pelanggan. Kemudian hipotesis kedua, kualitas pengalaman berdampak positif terhadap loyalitas pelanggan. Dan yang ketiga, yaitu kualitas pengalaman berdampak positif pada advokasi pelanggan. Nah, setting yang digunakan dalam penelitian ini adalah wisata anggur atau port wine cellars. Peneliti memilih setting ini karena peneliti menganggap port wine cellars ini memiliki potensi dalam menawarkan pengalaman wisata yang berkesan. Selain itu, sekarang ini banyak para wisatawan yang mulai mencari tur yang berbeda atau bahkan lebih dari biasanya. Karena itu, wisata wine ini atau port wine cellars menawarkan pengalaman anggur yang otentik yang dapat memenuhi kebutuhan pengalaman para pelanggan.
Wisata anggur ini diartikan sebagai kunjungan ke kebun anggur, lokasi kilang anggur, festival, dan pertunjukan anggur, di mana hal tersebut yang menjadi faktor pendorong utama bagi pengunjung untuk mengunjungi wisata anggur ini. Namun, mengingat sifat kompetitif industri anggur, kilang anggur ini mulai memperluas penawarannya dalam menarik pengunjung, seperti menyediakan fasilitas penginapan dan juga restoran. Kemudian, elemen lain seperti staf yang ramah dan juga berpengetahuan, suasana yang nyaman, serta tata letak yang mudah diakses juga ikut berkontribusi dalam menciptakan kualitas pengalaman yang baik. Dengan demikian, hal tersebut diharapkan dapat menjadi peluang untuk mengembangkan hubungan jangka panjang antara produsen dan juga pengunjung. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pengunjung di 3 gudang anggur port yang berbeda sebagai populasi dalam penelitiannya. Instrumen survei sendiri terdiri dari kuesioner berbasis kertas yang mengacu pada demografi pelanggan, evaluasi pengalaman, dan juga minat pelaku selanjutnya. Pengambilan data ini dilakukan dengan memilih pengunjung secara acak dari 3 gudang anggur port yang berbeda. Pengunjung tersebut kemudian dimintai secara sukarela untuk berpartisipasi dalam survei dengan mengisi kuesioner di lokasi. Responden-responden tersebut disurvei sebelum mereka mengunjungi lokasi terakhir dalam kegiatan tur kilang anggur ini, yaitu tempat pencicipan anggur. Nah, survei ini menghasilkan 290 tanggapan yang dapat digunakan untuk penelitian. Data ini dikumpulkan selama 2 minggu dengan bantuan staf gudang yang telah diberi arahan sebelumnya. Data demografi pelanggan, isi kuesioner terdiri dari 30 pertanyaan yang meliputi kualitas pengalaman, kepuasan, advokasi, dan juga niat loyalitas. Selanjutnya ada hasil penelitian. Jika dilihat dari segi jenis kelaminnya, mayoritas responden dalam survei ini yaitu laki-laki, dengan prosentase 51%. Kemudian, jika dilihat dari segi umurnya, mayoritas responden berusia antara 20 hingga 40 tahun, dengan prosentase 59%. Selanjutnya, jika dilihat dari negara asalnya, mayoritas responden berasal dari negara Prancis dan juga Spanyol, masing-masing dengan prosentase 22 dan 20%. Yang terakhir, jika dilihat dari segi pernah atau belum pernahnya mengunjungi wisata anggur, mayoritas responden adalah orang-orang yang belum pernah mengunjungi wisata anggur sebelumnya, yaitu dengan prosentase 69%. Ukuran gabungan dari faktor-faktor yang teridentifikasi dari dimensi kualitas pengalaman dan juga hasil pemasaran menunjukkan hasil yang baik menurut standar yang diterima. Bisa dilihat di sini, semua bobot itu lebih dari satu. Yang pertama ada lingkungan. Lingkungan ini memiliki bobot 24,5 yang bisa dibulatkan menjadi 25. Kemudian ada layanan dengan bobot 19, kemudian ada pembelajaran dengan bobot 14,9 yang kemudian dibulatkan menjadi 15, kemudian ada hiburan dengan bobot 13,8 yang dibulatkan menjadi 14, selanjutnya ada manfaat fungsional
dengan bobot 26,9 yang kemudian dibulatkan menjadi 27 dan yang terakhir ada kepercayaan yaitu dengan bobot 23. Dari hasil tersebut bisa disimpulkan bahwa tandanya keenam dimensi ini konsisten dengan teori yang mendasarinya. Nah, dari hasil tersebut manfaat fungsional yaitu dengan prosentase 26,9 ini dan lingkungan dengan prosentase 24,5 muncul sebagai komponen terpenting dari evaluasi kualitas pengalaman pelanggan. Kemudian, hiburan yang dengan persentase 13,8 serta pembelajaran dengan persentase 14,9 dipandang sebagai faktor yang kurang penting. Selanjutnya, berdasarkan hasil tersebut, peneliti mengkonseptualisasikan kualitas pengalaman pelanggan sebagai multidimensi, formatif, konstruksi tingkat tinggi yang terdiri dari 6 dimensi reflektif, yaitu lingkungan, penyedia layanan, pembelajaran, hiburan, manfaat fungsional, dan juga kepercayaan. Kemudian peneliti selanjutnya melakukan model struktural untuk memeriksa apakah kualitas pengalaman yang dirasakan oleh pelanggan berpengaruh pada konstruksi yang terkait secara teoritis, yaitu kepuasan, loyalitas, dan juga advokasi pelanggan. Parameter struktural untuk kualitas pengalaman, kepuasan, loyalitas, dan jalur advokasi menunjukkan kualitas pengalaman itu memiliki efek langsung pada kepuasan, yaitu dengan bobot 0,85, kemudian loyalitas dengan bobot 0,59, dan juga advokasi dengan bobot 0,80. Dengan demikian, validitas prediksi model dapat tercapai. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Dalam industri pariwisata anggur ini, pengaturan wisatanya masih relatif kurang dipelajari. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut dalam memahami pengalaman wisatawan dan evaluasi pasca konsumsi anggur. Namun, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa terdapat 6 dimensi pengalaman kualitas yang divalidasi, yaitu lingkungan, penyedia layanan, pembelajaran, hiburan, manfaat fungsional, dan juga kepercayaan. Manfaat fungsional dan lingkungan memberikan kontribusi paling signifikan dalam meningkatkan kualitas pengalaman. Kemudian kesimpulan yang kedua, peneliti juga menyimpulkan bahwa kualitas pengalaman memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas, advokasi, dan kepuasan pelanggan. Dengan demikian, kilang anggur atau gudang anggur ini harus menciptakan pengalaman yang menyenangkan untuk menghasilkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi dan dapat mempengaruhi perilaku pelanggan secara positif. Karena jika pengunjung bisa mendapatkan kepuasan serta pengalaman yang menarik dari tur kilang anggur ini, maka pengunjung akan memiliki niat untuk mengunjungi kembali tempat ini, atau bahkan mereka akan merekomendasikannya kepada orang-orang sekitar. Selain itu, penelitian ini juga akan bermanfaat untuk para manajer kilang anggur, karena dengan adanya hasil bahwa kualitas pengalaman mempengaruhi hasil pemasaran, manajer bisa semakin meningkatkan kualitas pengalaman secara keseluruhan, yaitu dengan menentukan dimensi pengalaman mana yang paling terkait dengan pelanggan. Dengan demikian, hasil pemasaran juga akan meningkat. Yang terakhir atau kesimpulan terakhir yaitu
Karena wisatawan sangat bergantung pada sumber informasi non-komersial seperti rekomendasi dari orang sekitar, maka dapat disimpulkan bahwa pengalaman mungkin tidak hanya mempengaruhi niat wisatawan untuk berkunjung kembali, tapi juga untuk membawa wisatawan baru ke tur kilang anggur ini. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.